ini merupakan Baruga yang paling besar, paling gede kan? paling besar dan juga Baruga utama. Jadi Baruga itu kayak tempat pertemuan ya, kayak apa? Kalau aku baca sih malah replika itu, Replika apa? replika Muka kita gelap. kerajaan. Ya kayak inilah replikanya istana ya, istana Kesultanan Goa. Oke, buat balai pertemuan kan di sini. Nah, Nah, di sini terus berhubungan dengan apa? rumahnya raja. Rumahnya kayaknya tempat Ya. tinggal rajanya. Itu kan ada apa namanya? Kayak lorong gitu ya. Ya. Dan ini Itu ada seperti kamar-kamar, ada apa mungkin ya di situ. ya mungkin tuh permaisurinya. Dan ini areal dari Goa Discovery Park. Jadi di sini ada rumah-rumah adat dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Cuman memang sayangnya tidak terawat dan nggak ada yang jaga, dan nggak ada juga yang mintain karcis. Jadi ya gimana mau ada biaya perawatan gitu. Mungkin salah satu masukan juga buat pemerintah setempat ya. Ini keterangan ini Baruga sama Opu. Nah, ini rumahnya raja nih. Dan ini juga bukan semata-mata tempat baru ya, karena ini berada di areal namanya Benteng Samba Opu. Jadi benteng ini ialah tempat pertahanan kerajaan Goa waktu itu dari musuh kerajaan. Iya, dan juga dikabarkan sampai zaman Belanda pun masih dipergunakan benteng ini ya. Ya. Jangan tuh. Jangan ya. Anda kenapa itu lagi sakit kayaknya? Suaranya aneh, kayaknya dia kayak lagi sakit ya. Itu ada danau gitu. Biasanya kalau hari Minggu nih dijadiin buat ini orang-orang pada pacaran di sini. Atau biasa pulang-pulang sekolah, Bagus tuh. jam-jam pulang sekolah. Bala ujung pandang. Balala Berina ujung pandang. Nah, ini benteng Samba Opunya yang masih berdiri gitu. Nah, ini Samba Opu. Itu si bangunannya dirinya pakai apa? Coba dijum. Oh, sepanjang ini nih. Iya. Ya sebenarnya melingkari dari yang tadi tuh sampai ke depan. Tuh kan. Coba lihat, nah, di sana sisa-sisa reruntuhannya. Inilah sisa-sisa reruntuhan benteng Samba Opu di Makassar. Dan kita akan coba masuki areal benteng Samba Opu yang masih tersisa. Jadi ini bisa kelihatan ya, itu masih batu-batu lama. Kenapa? Kita tahu karena nggak ada ininya, penengnya. Biasa kalau batu baru dikasih peneng sama pembuatnya. Dan ini batu bata lama nih. Batu lama dia masih pipih-pipih gitu dan masih panjang-panjang. Kita lagi. Benteng Samba Opu ini benteng yang digunakan oleh kerajaan Goa dulunya buat perlindungan ya. Ini kita masih bisa melihat bahwa zaman dulu padahal dia dulu nggak pakai ada kayak apa pengukur elevasi gitu, tapi rapi terlihat sampai ke sana. Dan ini melingkari sekitar areal 10 hektaran ya. Didirikan di awal abad 16 oleh Raja Goa ke-9 namanya Kareng Tumapakrisi Salona. Kemudian dilanjutkan oleh Kareng Tunipalangga. Susah nggak tuh? Tahun 1545. Jadi belum begitu tua sih. Pada saat kerajaan Portugis, Inggris masuk ke sini gitu.
Dan ini juga ada bangunan perwakilan dagang bangsa Portugis juga di sini. Kemudian Belanda, Inggris juga di tahun 1613, Spanyol, dan Cina dan Denmark di tahun 1618. Jadi cukup terbuka untuk warga asing pada saat itu karena belum ngotak-ngatik masalah ideologi kebangsaan dan kerajaan pada waktu itu. Dan ini sebelah baratnya kita terdapat bekas istana Macini Sombala. Nah, siapakah Macini Sombala itu? Macini Sombala itu ialah nanti kita lihat di Google ya. Bekas istana itu sebenarnya bisa kita lihat nanti kalau nanti kita keluar dari sini nih, ke kiri ada kayak situ gitu. Nah, itu bekasnya, tapi udah gak kelihatan lagi bangunan batu-batuan yang gede kayak gini. Dan mereka itu uniknya menyatukan antara bata satu dan bata lainnya tidak menggunakan semen gitu, kayak disusun gitu doang, tapi pasti ada perekatnya gitu. Dan bukan, ya sekali lagi ya, jangan terlalu percaya dengan yang dibilang pakai putih telur. Bayang pun kalau pakai putih telur berapa banyak tuh telur harus netes, ayam harus netes ya. Ya kan ayam itunya melahirkan. Ini pasti ada perekat khususnya yang dibuat. Kalau menurut boros saya sih ini memakai tanah liat untuk ininya. Ya, kita sekarang berada di pantai Macarena. Macarena di Makassar, masih di Makassar. Tiket masuknya cuman Rp5.000 untuk motor, dan untuk orang 7.500 per orang. Tadi gua bayar 25.000. Oh iya, berarti 10.000 per orang. Toiletnya ada, assembly hall-nya ada, tempat buat apa ini? Selfie, ada dermaga, ada juga mainan-mainan. Persis seperti di Ancol ya. Kan dibilangnya Ancol. Cuman bedanya kalau Ancol kan banyak industri-industri apa gitu di sana. Di sini kan enggak. Ini buat acara. Ini buat acara-acara atau gathering, ibu-ibu arisan, anak-anak. Bagus nih. Itu dermaganya sih bagus. Kalau agak sore tuh matahari udah turun. Oke, sekarang kita ada di dermaga Cinta. Ini dermaganya. Dan di sini pantainya landai ya, jadi bisa buat main. Itu ada yang berenang loh sebelah sana. Tuh, bocah-bocah. Ya landai, bisa buat berenang. Airnya juga sebenarnya bening ya, cuman karena pasirnya hitam jadi terlihat kotor. Cuman kalau kesini tipsnya, kalau bisa bawa payung. Atau bawa ini tenda nikahan juga boleh, biar lebih gede. Terpal nikahan, soalnya panas banget. Kalau ada ini tabir surya SPF 600 misalnya, biar lebih terlindungi. Ini kalau mau dinner ini candlelight dinner bisa juga. Sinar lampu maksudnya. Sinar lampu Petromax. Gila panas banget. Di sini juga direnangi oleh banyak ubur-ubur ya, didiami. Tapi hati-hati bagi yang berenang di sini, berarti di daerah sini nggak boleh untuk berenang. Boleh sebelah sana kali. Tapi mungkin kalau misalnya airnya udah agak pasang, sudah boleh sih. Tuh ikan banyak banget. Yang boleh di sana tuh. Foto ikan tuh ya. Ya. Ini kita lagi berada di Port Rotterdam, Makassar. Bukanya sampai jam 18. Hai. Iya kah? Tahu kah? Bastion Bond. Bond itu apa? Tulang. Bastion? Ya mungkin tulangnya si Bastion kali. Ini masih bangun nasi semua. Dan nggak ada retak-retak karena terbuat dari campuran kapur, pasir dan semen ya. Ya. Jadi memang kita langkahnya dari sini dulu Bu. Ini gedung A.
Ini B, C, sana, D, E. Nah, nanti muter begitu Bu, saral jarumnya sampai ke gedung La Galigo, Museum La Galigo. Oh ya. Oke, sekarang kita lihat reruntuhan dari gedung A. Gedung A ini tadinya berbentuk bangunan utuh. Ruangan apa? Ini ruangan administrasi security. Administrasi benteng kali maksudnya ya? Ya. Dulunya kan benteng ini dipakai buat kalau kayak kita bea cukai kita dulu lah. Sotoy. Nah, ini juga di atas gedung A ini salah satu spot yang banyak dikunjungi untuk melihat sunset ya. Semoga kita bisa dapat melihatnya juga di sore ini. Cuman kayaknya ada awan yang menutupi, jadi kalau dari atasnya Port Rotterdam. Di mana kita? Di Museum La Galigo. Artinya? Di kawasan benteng Port Rotterdam. Atau Museum Pinisi ya? Ya, atau Museum Pinisi. Tapi di sini banyak kayak lukisan, kayak benda antik. Nggak cuma tentang Pinisi doang sih. Ini salah satu apa namanya, pahlawan dari Goa ya, Syekh Yusuf. Ini apa? Oh, diasingkan ke Iya. Cape Town, Afrika Selatan. Ke Sri Lanka, ke Cape Town. Nah, baru dari Cape Town dikembalikan lagi. Ini menjadi pahlawan nasional. Masih di Museum La Galigo, dan ini dibangun karena perahu Pinisi yang sini. Jadi memang semuanya berawal karena cinta. Kenapa? Karena perahu Pinisi sendiri dibuat oleh Sawari Gading, putra mahkota kerajaan Lubu, untuk digunakan berlayar ke negeri Tiongkok. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meminang dan memperistri putri bernama Wei Chudai. Jadi semua ini dipakai untuk menjemput cintanya. Nah, konon sebaliknya ke Tanah Lubu, kapal diterjang gelombang besar dan Pinisi terbelah menjadi 3. Di desa Ara, Tanah Beru, Lemo-Lemo, Bulukumba. 3 desa tersebut kemudian berakhir pecahan kapal tersebut dan dinamakan menjadi Pinisi. Jadi semua ini dibuat karena cinta. Ngaso di desa Leang-Leang, dekat Taman Purbakala Leang-Leang. Pemandangannya ajib jali, subhanallah. Nah, kayak yang di pemandangan-pemandangan kalau kita bikin waktu zaman SD ya. Nih, jadi kita lagi ada di Bantimurung, Taman Wisata Alam Bantimurung. Di sini lengkap ya, ada museum kupu-kupu. Karena di sini kupu-kupu jadi ikon di sini, dan banyak kupu-kupu. Tapi dari tadi belum menemukan kupu-kupu yang aslinya. Ini juga kupu-kupu yang agak liar. Terus juga selain kupu-kupu ada juga kars, terus juga ada Toilet. Ada juga kayak tadi tuh mandi-mandi di sungai. Upeng. Itu apa tuh? Ini mandi di sungai. Oh. Dan juga ada kayak gini nih, gua alami. Tiket masuknya lumayan terjangkau sih, Rp25.000 untuk sepuasnya. Kenapa sepuasnya? Karena ini buka 24 jam. Jadi mau malam, mau subuh, monggo aja gitu. Dan di sini udaranya beda banget dari luar gitu. Pas di sini langsung berasa masuk AC gitu, nyes gitu. Dan ini dia air terjun Bantimurung. Ada gua batu. Gua batu. Ada gua mimpi, ada putih. Gua mimpi. Salah satu keistimewaan air terjun Bantimurung ialah ini.
Hah? Airnya banyak kalau di musim kering. Iya. Terus dia ngalir terus walaupun nggak ada aliran pump di sini ya. Nah, karena tidak terlalu tinggi maka nggak terlalu muncrat ke kitanya. Putri Doyong Kanyut. Air tuh nggak berkurang dari tadi. Padahal udah lama nggak hujan katanya, kasar. Nah, hujannya begini gitu, apalagi mungkin hujan gitu. Tapi ini sudah seperti ini ya. Ini nanti ngalir ke kolam yang sana, yang sama. Setelah melakukan peluncuran, bagaimana perasaan? Lewat lagi. Rasanya ngeri sedap. Tapi enak, seru. Karena ini relatif nggak berbahaya sih. Cuman pantatnya harus agak naik, kalau nggak bisa kena batu. Ya, alhamdulillah tadi nggak kena. Mantap. Harus di Timur nyobain peluncuran ban.